Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin, di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rezeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan, dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Kata-kata King Yan membuat sosok bermata hitam yang merupakan leluhur abadi klan Shen Luwu tersebut tersenyum. Gaoksun, apakah benar demikian? Menatap Luwu Gaoksun, Luwu Jiujia dan rombongannya dengan santai. Ini tidak benar, leluhur, ucap Luwu Gaoksun menyanggah. Benar leluhur, justru pemuda ini yang merebut kekasihku. Ucap Luwu Jiujia menimpali, membuat wajahnya menjadi masam. Leluhur, dia bahkan membunuh semua utusan yang membawa pengantin wanita, ucap Luwu Gaoksun. Membuat sosok bermata hitam itu mengedarkan racun pembunuhan dari tubuhnya. Benar-benar ahli dalam bersilat lidah. Tapi kalian akan menyesali kebodohan kalian ini. Leluhur Luwu, memang sulit dan tidak masuk akal jika kamu membela diriku, tapi aku ingin menegaskan bahwa keputusan membela kejahatan mereka adalah akhir dari klan Shen Luwu. Dan ini adalah peringatan terakhir. Jika dalam hitungan ketiga kamu tidak memenggal kepala mereka berdua, maka aku akan memenggal kepalamu juga. Ucap King Yan yang menggunakan kesempatan itu untuk memulihkan diri dari serangan racun yang mulai mempengaruhi keseimbangannya. Menganggap diri terlalu tinggi, kamu bahkan tidak melihat dengan siapa kamu berbicara, bahkan berani mengatur leluhur kami. Yang akan hancur itu adalah klan kecil kalian. Matilah kau, ucap Luwu Gaoksun sambil bergerak menyerang King Yan dengan melepaskan tembakan tombak hitam. Duar, tombak hitam itu beradu dengan duisula besi hitam Kaisar Senjun, melempar sosok Luwu Gaoksun dan melukainya dengan parah. Ledakan kekuatan ini, ucap sosok abadi bermata hitam itu menatap King Yan dengan penuh selidik. Sehingga lupa untuk bergerak menyelamatkan Luwu Gaoksun yang terluka parah. Di hadapan mereka, sus, King Yan yang berhasil melukainya Luwu Gaoksun kembali bergerak. Kamu kira serangan racun ini dapat membunuhku dengan mudah? Kamu terlalu naif, ucapnya sambil menombak Luwu Gaoksun dengan duisula besi hitam Kaisar Senjun. Duar, ledakan dahsyat bergema, menghancurkan tombak hitam Luwu Gaoksun. Ayah, teriak Luwu Jiujia, saat duisula besi hitam Kaisar Senjun meledakkan tubuh Luwu Gaoksun. Sus, potongan tubuh yang terpisah tersebut beterbangan ke berbagai arah. Leluhur bajingan ini telah membunuh ayah, ucap Luwu Jiujia, memohon pada sosok bermata hitam yang masih tidak bergerak dari tempatnya. Senjata pembunuh abadi, ucapnya pelan, menatap duisula yang ada di tangan King Yan. Senjata pembunuh abadi, tanya Luwu Jiujia, menatap King Yan yang mulai kehabisan tenaga tersebut dengan nyalang. Benar, ucap sosok bermata hitam itu dengan serius. Lalu leluhur, apa yang harus kita lakukan? Aku harus mendapatkan senjata itu. Ucapnya bergerak menyerang King Yan, namun saat sosok itu hendak bergerak, kilatan cahaya perak tiba-tiba muncul dari atas langit klan, menghantam tubuhnya dengan telak. Duar, ledakan dahsyat bergema, melempar sosoknya hingga ratusan meter. Sus, lingkaran cahaya putih muncul di belakang punggungnya. Siapa itu? Teriaknya sambil berdiri, mengitari pandangannya, dan memulihkan diri. Keluar kau, jangan hanya berani menyerang dengan diam-diam. Ucapnya dengan kesal. Selas, kilatan cahaya perak kembali muncul, dan menghantam tubuhnya. Duar, tubuhnya kembali terlempar, namun kini membuatnya hingga memuntahkan darah segar. Sus, King Ruo yang menggunakan tampilan Yin Gan muncul di hadapan King Yan yang semakin lemah tersebut. Tuan, ucapnya terbata, menatap King Ruo dengan pandangan yang mulai memburam. Tuan muda, tugas belum selesai, bangunlah, ucap King Ruo sambil memberikan kelopak bunga teratai merah. Kata-kata King Ruo dan kemampuannya membuat King Yan menyadari sesuatu, tiba-tiba bersujud di hadapan King Ruo. Seng Su Nianxing,
Terima kasih. Dengan perasaan haru dan hampir menangis, karena tidak mengira sosok yang menemani perjalanannya menuju ibu kota kekaisaran sebelumnya adalah sosok yang sangat dihormati dan dicintainya. Seng Su Nianging, ucapnya dengan mata berkaca-kaca. Meraih kelopak bunga teratai merah, lalu segera menyerapnya. Pulihkan diri dan selesaikan tugasmu, ucap King Ruo. Baik, Seng Su Nianging. Sosok King Ruo membias dan lenyap dari tempat itu. 100 meter dari tempat King Yan berada, sosok bermata hitam yang terkena serangan King Ruo sebelumnya, berdiri di tempatnya memulihkan diri dengan wajah pucat pasi. Leluhur, ucap Luwu Jiujia membuyarkan lamunannya. Ditinggalkan tempat ini, ucapnya terbata. Maksud leluhur, dengan wajah serius. Seng Su Nianging, itu panggilan suci untuk Tuan Muda Klan Dewa Kuno, ucapnya terbata menatap King Yan dengan tubuh bergidik ngeri. Leluhur, mohon penjelasannya. Sambil menatap King Yan yang kini sudah bisa berdiri dengan duisula besi hitam Kaisar Sen Jun di tangannya. Bajingan, apakah kamu buta dengan kekuatan petir ini? Sambil menampar Luwu Jiujia dengan keras. Plak, tamparan keras itu melempar sosoknya hingga ratusan meter. Setelah menampar Luwu Jiujia, sosok bermata hitam itu lalu bergerak menghampiri King Yan. Sen Guo Shiking, aku Luwu Yimen memohon pengampunan, ucapnya dengan sungguh-sungguh, membuat ribuan murid yang ada di tempat itu ternganga. Sen Guo Shiking, oh tidak, ucap Luwu Jiujia dengan wajah pucat pasi. Di hadapan Luwu Yimen, King Yan yang sebelumnya hampir terbunuh oleh racun logam tingkat dasar itu menatap Luwu Yimen dengan dingin. Ingin mendapatkan pengampunanku, apakah kamu bercanda? Sebelumnya aku telah meminta kepala Luwu Jiujia, Luwu Gaoksun dan kepalamu, tapi tidak kali ini. Jika ingin klan ini tetap ada, penggal kepala semua orang yang ada di tempat ini. Ucapnya dengan tegas. Oh tidak. Tuan ini, ucap Luwu Yimen dengan wajah pucat pasi, menatap ribuan murid klan yang ada di tempat itu yang kini mulai menangis. Kami tidak pernah memulai peperangan, dan kami juga tidak menindas orang sembarangan, tetapi Luwu Jiujia dengan statusnya sebagai Tuan Muda Pilar Kekaisaranan telah menghinaku, menghina pengantinku. Selain itu, mereka juga akan pergi ke kota Hai dan menyerang klan Sen Chao. Apakah kamu pikir aku bisa menoleransi masalah ini begitu saja? Oh tidak, ucap Luwu Yimen menggelengkan kepalanya berkali-kali, menatap 7 bel. Seribu murid klan Sen Luwu yang ada di tempat itu dengan sedih. Luwu Yimen, menyisakan anggota klan kalian adalah pengampunanku. Apakah kamu ingin aku mengikuti aturan kuno klan kami? Kata-kata King Yan membuat Luwu Yimen terdiam. Aturan klan? Itu artinya menghapus klan tanpa sisa, batinnya menatap King Yan yang kini benar-benar telah pulih dari lukanya. Leluhur, ini namanya mati konyol, kita memang melihatnya menggunakan kekuatan petir, tapi kita tidak tahu identitasnya dengan benar, bisa saja ia klan kecil yang melatih teknik petir, buktinya sosok yang dipanggil Seng Su Nianxing bahkan tidak menggunakan kekuatan petir, ucap sosok paruh baya yang sebelumnya menemani Luwu Gaoksun berbicara pada Luwu Yimen melalui telepati. Provokasi tetua tersebut membuat Luwu Yimen terdiam. Leluhur, aku khawatir dia menipu kita, ucap sosok paruh baya lainnya berbicara. Luwu Yimen, ucap King Yan mengejutkannya. Jiujia, bunuh pemuda ini. Aku akan membunuh sosok yang menyerangku sebelumnya, ucapnya melalui telepati, menatap King Yan dengan tersenyum santai. Jika kamu bisa, lakukan sendiri. Lalu bergerak ke atas langit, menemui King Ruo yang tidak ingin terlibat langsung dalam pertempuran tersebut. King Yan yang melihat Luwu Yimen yang mengabaikannya, tersenyum santai. Kesempatan tidak datang 2 kali, ucapnya lalu bergerak menyerang murid klan Sen Luwu yang juga bergerak menyerangnya. Duar, duar. Ledakan dahsyat suara pertempuran kembali bergema, mengguncang kawasan itu dengan hebat. King Yan yang kini kebal terhadap racun bunga teratai hitam dan sudah kembali dalam kondisi puncaknya. Menyerang ribuan murid klan Sen Luwu dengan brutal. Di atas langit klan Luwu. Sus. Sosok Luwu Yimen muncul di atas langit klan,
mendapati King Ruo berdiri di atas langit klan yang telah tersegel tersebut tersenyum santai padanya. "Siapa kamu sebenarnya?" menatap King Ruo dengan penuh selidik. "Apakah perlu aku menjawabnya?" ucap King Ruo dengan santai. "Nak, aku hanya memastikan kejujuranmu saja, dan mengingatkan bahwa menggertak kami dengan menggunakan identitas klan kuno itu adalah kesalahan yang fatal. Menggunakan identitas orang lain. Jika demikian aku akan membuka matamu," ucap King Ruo yang tiba-tiba bergerak dan muncul di hadapannya. Plak, tamparan keras King Ruo mengenai wajahnya, melempar sosoknya hingga puluhan meter. "Kamu," menatap King Ruo dengan murka menyala, sambil menahan rasa sakit yang bergelayut di wajahnya. Sus, King Ruo kembali bergerak dan muncul di hadapannya, lalu kembali menampar wajahnya, namun kali ini lebih keras. Duar, ledak keras bergema saat tamparan keras itu beradu dengan perisai pelindung emas dari tubuhnya. Namun tamparan keras tersebut tetap melemparnya hingga ratusan meter. "Ah!" teriaknya murka, menciptakan medan pertempuran abadi. Sus perisai emas transparan muncul dan mengurung mereka berdua. "Kamu akan merasakan siksaan dariku," teriaknya sambil bergerak menyerang King Ruo. Sus, lingkaran cahaya abadi muncul dari tubuhnya, mencoba menindas King Ruo yang mematung di hadapannya. Namun saat mendekati King Ruo, tiba-tiba tubuhnya mematung, bahkan membuatnya hampir terjatuh. Abadi tingkat tinggi." "Kakakmu," menatap King Ruo yang bergerak mendekatinya dengan santai. "Tutuan," ucapnya terbata, melepaskan asap racun dari tubuhnya, mencoba untuk melarikan diri, namun gerakan King Ruo lebih cepat darinya. Rintihnya kesakitan saat King Ruo tiba-tiba mencengkram lehernya. Seorang kultivator racun, tidak heran matanya sampai hitam seperti ini. King Ruo membatin, menatap Luo Yimen yang berusaha melepaskan diri dari cengkeramannya. Sus, asap hitam yang terus muncul dari tubuh Luo Yimen menyelimuti tubuh King Ruo yang ada di hadapannya. "Luo Yimen, jangan membuang-buang kekuatanmu, karena racun ini tidak berpengaruh padaku," ucap King Ruo dengan santai, membuat Luo Yimen menaikkan tingkat kekuatan racunnya. Sus, racun logam tingkat tinggi menyelimuti tubuh mereka berdua, hingga menghalangi pandangan King Ruo yang sedang mengawasi King Yan yang sedang bertempur di bawahnya. Plak, tamparan keras tangan kiri King Ruo membuatnya langsung terdiam, bahkan membuat kabut hitam yang menyelimuti tempat itu juga menghilang. Oh tidak, racun teratai hitam pun tidak berpengaruh padanya. Luo Yimen membatin, sambil menahan cengkraman King Ruo yang semakin kuat pada lehernya. "Jangan bermain-main denganku," ucap King Ruo sambil menembakkan mantra formasi emas yang langsung menyelimuti tubuhnya. "Oh tidak, teriaknya mencoba menahan serangan mantra formasi tersebut yang ternyata mencoba memisahkan kekuatan mutiara jiwa abadinya. Namun Luo Yimen semakin terkejut saat tangan King Ruo tiba-tiba memasuki dantiannya, menarik mutiara jiwa abadinya dengan paksa. "Tidak, bagaimana bisa?" Melihat mutiara jiwa abadinya ada di tangan King Ruo yang terlilit rantai petir keemasan. "Sebelumnya Yan sudah memberi kamu pilihan, tetapi kamu mengabaikan kata-katanya, itu artinya kamu menolak kematian yang mudah," ucap King Ruo sambil melepaskan cengkramannya. Keparat siapa kamu sebenarnya?" memprovokasi King Ruo agar segera membunuhnya. "Lihat dan perhatikan," ucap King Ruo sambil menunjukkan lencana giok putih dengan lambang petir angin. Membuatnya langsung mematung. Teriaknya mencoba menghancurkan dirinya tapi digagalkan oleh segel mantra formasi emas yang menyegel kekuatan jiwanya, membuatnya begitu frustrasi. "Tenanglah. Aku masih ingin kamu melihat Yan membunuh semua anggota klan Shen Luwu dan menghancurkan tempat ini," ucap King Ruo dengan santai, membuat Luo Yimen semakin ingin bunuh diri. Di dalam klan, duar, ledakan dahsyat pertempuran terus bergema memporak-porandakan kawasan itu dengan ribuan murid elit klan Shen Luwu yang terus berjatuhan. Sosok King Yan bergerak ke berbagai arah, melepaskan serangan petir dan dwisula besi hitam Kaisar Shen Jun, yang membunuh siapa saja yang ada di hadapannya dengan brutal, membuat tempat itu kini benar-benar kacau.
Sus. Ribuan murid klan Shen Luwu terus berdatangan, menyerang King Yan yang juga bergerak menyerang dan memerangi mereka dengan brutal. Duar, ledakan dahsyat terus bergema, mengguncang kawasan itu dengan hebat, mengubah sosok-sosok yang terkena serangan petir menjadi kabut darah. Di tempat persembunyiannya, Luwu Jiujia yang berhasil melarikan diri dengan memanfaatkan kekacauan itu, terdiam dengan wajah pucat pasi. Ini aneh, karena pertempuran ini bahkan tidak diketahui oleh penduduk kota, apakah tempat ini telah disegel. Lalu bagaimana dengan leluhur Yimen, mengapa masih belum kembali? Membatin dengan gundah, di atas langit klan, King Ruo yang sedang menyaksikan pertempuran di bawahnya dikejutkan dengan dua aura abadi yang mendatangi tempat itu. Ternyata ibu kota kekaisaran Shen Wang benar-benar kuat. Itu artinya ibu kota kekaisaran langit pasti lebih kuat lagi. Batinnya saat mengingat tingkat kultivasinya yang ditunjukkan oleh Baoyang Tian sebelumnya yang hanya ada di tingkat 8 sebagai penyamaran. Tidak lama kemudian, sus, dari dua arah yang berbeda, muncul dua sosok muda dengan rambut putih tergerai. Menatap Luwu Yimen yang telah kehilangan tingkat keabadiannya yang masih berada di dalam cengkraman King Ruo dengan heran. Namun belum hilang keheranannya, kembali kedua sosok abadi itu dikejutkan dengan pemandangan yang terjadi di bawah mereka. Apa? Menatap King Yan yang menggila, membunuh ribuan murid klan Shen Luwu yang berusaha membunuhnya. Saudara Wangsang, saudara Mingxin, tolong aku, ucap Luwu Yimen terbata, dengan tatapan memohon. Pilar pertama dan pilar ketiga kekaisaran Shen Wang. King Ruo membatin, menatap kedua sosok itu dengan tajam. Ini urusan pribadi, bukan urusan kekaisaran, jadi tinggalkan tempat ini, ucap King Ruo dengan serius. Membuat Wangsang dan Mingxin yang baru saja tiba di tempat itu saling berpandangan. Mengacau di Gunung Suci Wangying dan membantai pilar kekuatan kekaisaranan, kamu bilang ini bukan urusan kami. Apakah kamu menganggap tempat ini adalah tanah kosong? Ucap Wangsang dengan tatapan tajam. Jika demikian, aku dan orangku akan pergi, tapi setelah kami menyelesaikan masalah di tempat ini, ucap King Ruo sambil melempar sosok Luwu Yimen dari cengkramannya. Sosok Luwu Yimen yang terlempar dari atas langit bergerak ke arah King Yan yang sedang melepaskan serangan petir. Duar, tubuhnya terkena serangan petir tersebut, dan melukainya dengan parah. Oh tidak, ucap para murid itu panik saat melihat sosok Luwu Yimen yang terluka parah itu berada di bawah kaki King Yan. Matilah kau, ucap King Yan sambil melepaskan tembakan petir, menghancurkan sosok Luwu Yimen yang tidak sempat memulihkan dirinya. Oh tidak, ucap murid klan yang tersisa tersebut panik, bergerak ke berbagai arah untuk menyelamatkan diri. Meninggalkan tempat itu dengan tunggang langgang. Matilah kau, teriak King Yan sambil bergerak ke berbagai arah, mengejar para murid tersebut ke berbagai arah. Di atas langit, bajingan ini ternyata menantang kita, ucap Wangsang berbicara pada Mingxin dengan kesal. Benar, tapi apa yang harus kita lakukan? Tanya Mingxin, sambil menatap situasi yang terjadi di klan Shen Luwu dengan serius. Jika demikian, saudara tangkap pemuda itu, aku akan menahan pemuda ini, ucap Wangsang. Baik, ucap Mingxin, namun belum sempat sosoknya bergerak, tiba-tiba King Ruo sudah muncul di hadapannya. Plak, tamparan keras King Ruo melempar sosoknya hingga belasan meter. Jangan ikut campur dan mengganggu pekerjaan kami. Ucap King Ruo dengan tatapan tajam, membuat Wangsang yang tidak jauh dari tempatnya langsung terdiam. Sangat cepat. Aku bahkan tidak dapat melihat gerakannya. Siapa dia sebenarnya? Wangsang membatin, menatap King Ruo dengan perasaan ngeri. 100 meter dari tempat King Ruo dan Wangsang, Mingxin juga terdiam, memulihkan rasa sakit di wajahnya yang terkena tamparan King Ruo sebelumnya. Jika tidak ingin kami menyelesaikan masalah kami di tempat ini, maka masalah di tempat ini aku serahkan pada kalian berdua, ucap King Ruo sambil berbicara pada King Yan melalui telepati untuk bergerak menuju timur kawasan terlarang klan, untuk menangkap Luwu Jiujia yang sedang bersembunyi di tempat itu. Tidak lama kemudian,
King Yan yang berhasil menangkap Luwu Jiujia dan mengikatnya dengan rantai perak, muncul di hadapan King Ruo. Seng Su Nianging, ucapnya sambil berlutut di hadapan King Ruo dengan hormat. Baiklah, kita akan pergi dari tempat ini, ucap King Ruo dengan serius. Tapi, Seng Su Nianging, bagaimana dengan masalah di tempat ini? Menatap King Ruo dengan serius. Tenanglah, sudah ada yang mengurus, ucap King Ruo sambil menatap Wang Sang dan Ming Xin yang terdiam. Tapi, Seng Su Nianxing, dengan wajah ragu, tenanglah, jika mereka tidak bisa mengurus masalah di tempat ini, aku sendiri yang akan mengambil nyawanya, ucap King Ruo dengan tegas sambil melepaskan aura abadi tingkat 4 milik Yin Zuo dan Ying Huai, lalu meninggalkan tempat itu. Sus, sosoknya yang membawa King Yan dan Luwu Jiujia menghilang dari pandangan Wang Sang dan Ming Xin yang terdiam mematung dengan wajah pucat pasi. Saudara, aura ini, ucap Ming Xin terbata, menghampiri Wang Sang yang terdiam mematung. Benar, ini adalah aura abadi tingkat tinggi, tidak heran saudara Luwu Yimen dibuat tidak berdaya. Saudara, aku bukan hanya khawatir dengan aura ini, tapi juga dengan panggilannya. Maksud saudara, tanya Ming Xin. Apakah saudara tidak mendengar pemuda tersebut memanggil nama Seng Su Nianxing sebelumnya? Benar, aku mendengarnya, tapi aku tidak tahu istilah itu. Mohon penjelasannya, ucap Ming Xin dengan wajah serius, membuat Wang Sang menggelengkan kepalanya. Saudara, Seng Su Nianging itu adalah panggilan kuno untuk tuan muda dari Aula Suci klan Shen Guo Shiking. Apakah saudara benar-benar tidak tahu masalah ini? Tanya Wang Sang dengan serius, membuat Ming Xin ternganga. Bagaimana bisa klan Shen Luwu berurusan dengan mereka? Ini sudah puluhan ribuan tahun, akhirnya mereka muncul kembali, tapi mereka muncul untuk menghapus klan Shen Luwu. Jadi saudara, apa yang harus kita lakukan? Tanya Ming Xin dengan wajah serius, menatap Wang Sang yang juga tampak kebingungan. Tidak ada pilihan, perintah sudah diberikan. Setidaknya kita harus memikirkan keselamatan kota ini. Saudara Ming Xin, ini adalah rahasia kita berdua, ucap Wang Sang lalu bergerak memasuki klan Shen Luwu dan mulai menghancurkan tempat itu. Baik, ucap Ming Xin, ikut bergerak memasuki klan Shen Luwu dan ikut menyerang tempat itu. Di atas langit klan Shen Luwu, di balik mantra formasi ilusi emas. Oh tidak, ucap Luwu Jiujia menangis sedih saat melihat Wang Sang dan Ming Xin yang terus bergerak membunuh anggota klan Shen Luwu dan menghancurkan tempat itu dengan brutal. Plak, tamparan keras King Yan yang sedang memulihkan diri, membuat Luwu Jiujia langsung terdiam. Tuan, bunuh saja aku, ucapnya terbata, menatap King Ruo yang berdiri di sisinya dengan wajah memohon. Yan sudah memberi kesempatan padamu untuk mati dengan mudah, tapi kamu menolak kesempatan itu. Ucap King Ruo dengan tenang, membuat Luwu Jiujia kembali terdiam. Ah! Teriaknya mencoba menghancurkan diri, namun rantai perak yang melepaskan kekuatan petir itu menyegel kekuatannya. Plak! Tamparan keras King Yan kembali membuatnya terdiam. 15 menit kemudian, setelah Wang Sang dan Ming Xin selesai menghancurkan klan Shen Luwu, King Ruo lalu membawa King Yan dan Luwu Jiujia meninggalkan tempat itu. Sus, bola emas transparan yang melindungi tubuh mereka keluar dari perisai perlindungan langit kota Wangying. Seng Su Nianxing, apa rencana kita selanjutnya? Tanya King Yan dengan heran saat King Ruo tiba-tiba berhenti. Kamu sudah boleh kembali ke kota Hai dan menjemput Hai Zhongwu di kota Gaoxing. Setelah urusan di kota Wangying selesai, aku akan menyusul, jawab King Ruo. Baik Seng Su Nianging, ucapnya dengan hormat lalu meninggalkan tempat itu. Sus, sosoknya yang membawa Luwu Jiujia yang terikat rantai perak, menjauh dari King Ruo dan terus bergerak meninggalkan ibu kota kekaisaran Shen Wang tersebut dengan perasaan lega. Seng Su Nianxing, terima kasih, ucapnya dalam hati sambil terus bergerak dengan kecepatan puncaknya. Setelah King Yan benar-benar pergi dari langit kota Wangying, King Ruo lalu kembali menuju klan Shen Luwu.
mendapati Wang Sang dan Ming Xin yang masih belum beranjak dari tempat itu. "Saudara, apa rencana kita selanjutnya?" tanya Ming Xin, sambil menatap kawasan klan Shen Luwu yang kini telah hancur tanpa sisa, tanpa mengetahui King Ruo yang kembali sedang mengawasinya. "Sepertinya kita harus membicarakan masalah ini dengan Lin Chen Er," jawab Wang Sang, lalu menyegel kawasan tersebut dengan mantra formasi perlindungan tingkat tinggi. Setelah menyegel tempat itu dengan mantra formasi perlindungan tingkat tinggi, Wang Sang dan Ming Xin lalu meninggalkan tempat itu. 5 menit kemudian setelah Wang Sang dan Ming Xin meninggalkan tempat itu, King Ruo yang bersembunyi di balik mantra formasi ilusi lalu ikut bergerak mengikuti mereka dengan diam-diam. Sus, sus. Kedua sosok abadi yang merupakan pelindung rahasia ibu kota Kekaisaran Shen Wang itu bergerak menuju istana Kekaisaran Wang Ying dengan tenang. "Saudara Wang Sang, masalah yang sangat penting ini sangat tidak adil jika kita tidak memanggil Saudara Dingdu dan Saudari Mayunsa," ucap Ming Xin berbicara pada Wang Sang dengan serius. "Tentu saja, aku bahkan sudah memanggil mereka untuk datang ke aula istana terlarang," jawab Wang Sang. "Baik," jawab Ming Xin dengan tenang sambil berbincang-bincang santai tanpa menyadari King Ruo yang ikut mendengar perbincangan mereka. Ternyata Kekaisaran Shen Wang memiliki kekuatan yang sangat luar biasa, tidak heran mereka mampu memisahkan diri dan mendirikan kekaisaran. King Ruo membatin sambil mengikuti mereka dengan tenang, hingga kedua sosok abadi tersebut tiba di langit istana terlarang klan Wang. Sus, sus. Kedua sosok abadi tersebut turun di halaman istana terlarang, lalu memasuki istana tersebut dengan tenang. Di atas langit, King Ruo yang tidak dapat mengikuti Wang Sang dan Ming Xin memasuki istana hanya bersembunyi di tempat itu. Di tempat lain, menjelang pagi, saat hari mulai terang, Qing Yan benar-benar telah meninggalkan kawasan ibu kota Kekaisaran Shen Wang, lalu bergerak menuju puncak gunung kecil yang ada di hadapannya. Sosoknya mendarat di puncak gunung tersebut dengan tenang. "Tuan, bunuh aku Tuan," ucap Luwu Jiujia, terus merengek. "Klan akan menentukan hukuman apa yang pantas untukmu," ucap Qing Yan lalu menyegel Luwu Jiujia dan memasukkannya ke dalam cincin penyimpanannya. Setelah memasukkan Luwu Jiujia ke dalam cincin penyimpanannya, Qing Yan lalu beristirahat sejenak di tempat itu. 15 menit kemudian, lalu kembali melanjutkan perjalanan. Selatan kota Wang Ying. Beberapa penduduk kota yang melewati kawasan kediaman klan Shen Luwu dikejutkan dengan mantra formasi perlindungan tingkat tinggi yang menyegel kawasan tersebut, sehingga menarik perhatian mereka. Semakin siang semakin banyak penduduk kota yang mendatangi tempat itu, mulai dari kultivator tingkat rendah hingga tingkat tinggi yang mencoba untuk memeriksa situasi yang terjadi di dalam klan Shen Luwu yang tersegel tersebut. "Ini adalah mantra formasi perlindungan tingkat tinggi," ucap sosok paruh baya menatap dinding segel tersebut dengan serius. "Benar, menurutku ini adalah mantra formasi perlindungan yang dibuat oleh mereka yang sudah berada di tahap abadi," ucap sosok paruh baya lainnya berbicara. "Apa yang sebenarnya terjadi?" ucap mereka begitu penasaran. Pada saat mereka sedang membicarakan masalah tersebut, seorang jenderal bersama pasukannya mendatangi tempat itu, lalu melakukan penjagaan di sekitar kawasan tersebut. "Jenderal, apa yang terjadi dengan klan Shen Luwu?" tanya penduduk kota yang begitu penasaran dengan masalah tersebut. "Kami sedang melakukan penyelidikan, dan pihak istana akan memberikan jawaban. Jadi silakan tuan-tuan sekalian menjauh dari tempat ini," jawab sang jenderal membuat mereka semakin penasaran. Di atas langit istana terlarang, King Ruo yang berada di tempat itu tiba-tiba merasakan dua aura samar yang terus bergerak mendekati tempat itu. "Setelah puluhan ribu tahun, kita akhirnya berkumpul lagi. Aku sudah tidak sabar melihat saudara Luwu Yimen. Sudah seberapa kuat dia sekarang," ucap Dingdu dengan sosoknya yang menggunakan jubah putih polos yang begitu sederhana. "Aku juga," ucap Mayunsa, sosok abadi wanita dengan jubah hitam gelap dengan topeng perak di wajahnya. Turun ke halaman istana terlarang, lalu memasuki tempat itu. Di atas langit,
King Ruo yang bersembunyi dalam bola mantra formasi ilusi emas, terus mengamati kedua sosok itu dengan seksama. Tidak lama kemudian, saat Dingdu dan Ma Yunsa memasuki aula istana terlarang, Wang Lingchen yang mengenakan jubah merah dengan motif elang emas yang dikawal oleh dua jenderal zirah emas memasuki aula istana. Kedua sosok ini, King Ruo membatin, sambil memperhatikan sosok Wang Qingsu dan Guoran yang pernah dia jumpai di daratan kematian Gunung Nanjing tersebut dengan tenang. Di dalam aula istana terlarang, hormat pada leluhur, ucap Wang Lingchen sambil berlutut di hadapan Wang Sang dan rombongannya dengan hormat. Lingchen bangunlah, ucap Wang Sang dengan hormat. Terima kasih, leluhur. Lalu menempati kursinya, sambil mempersilakan Wang Sang, Mingxin, Dingdu dan Ma Yunsa menempati kursinya masing-masing. Setelah keempat sosok abadi itu menempati kursinya, Wang Lingchen lalu memulai pertemuan tersebut. Leluhur, sepertinya kita sudah bisa memulai pertemuan ini, ucapnya membuat Dingdu dan Ma Yunsa sedikit kebingungan. Yang mulia, bagaimana dengan leluhur Luwu Yimen, apakah kita tidak mengundangnya? Tanya Dingdu dengan heran. Saudara Dingdu, tujuan kita saat ini memang ingin membicarakan masalah tersebut, jawab Wang Sang dengan serius. Baiklah, ucap Dingdu sambil menganggukkan kepalanya. Saudara Dingdu, saudari Ma Yunsa, aku dan saudara Mingxin baru saja menghapus klan Shen Luwu. Apa? Ucap semua orang terkejut sambil berdiri dari kursinya menatap Wang Sang dan Mingxin dengan serius. Dengarkan dulu penjelasan kami, ucap Wang Sang dengan serius, membuat Wang Lingchen dan rombongannya terdiam, lalu duduk kembali pada kursinya. Kehilangan saudara Luwu Yimen dan klannya adalah kesedihan kita semua, tapi saat itu kami juga tidak memiliki pilihan, ucap Mingxin dengan wajah sedih. Pada saat Wang Sang akan menjelaskan situasi yang terjadi di klan Shen Luwu, tiba-tiba suara prajurit di pintu luar istana berbicara. Yang mulia, Jenderal Gerbang Selatan ingin menghadap, ucap prajurit tersebut dengan hormat. Masuklah, ucap Wang Lingchen dengan tenang. Tidak lama kemudian seorang jenderal yang mengenakan zirah emas memasuki ruangan, menatap keempat sosok dengan rambut putih tergerai yang duduk di kursi kehormatan dengan lutut bergetar. Yang mulia, ucapnya terbata. Jenderal, bicaralah, ucap Wang Lingchen dengan tenang. Yang mulia, telah terjadi fenomena aneh di klan Shen Luwu, di mana seluruh kawasan itu telah tersegel oleh mantra formasi perlindungan tingkat abadi, ucapnya melaporkan masalah tersebut dengan detail. Wang Lingchen menganggukkan kepalanya. Saat ini kami memang sedang membicarakan masalah tersebut, jika demikian silakan Jenderal kembali. Perintahkan pasukan untuk menjaga dan melindungi kawasan itu. Baik Yang Mulia. Sebelumnya hamba juga sudah meminta pasukan untuk melakukan penjagaan di wilayah tersebut, jawab sang jenderal, lalu meninggalkan tempat itu. Setelah jenderal tersebut pergi, Wang Lingchen lalu melanjutkan pembicaraannya. Leluhur, mohon penjelasannya, ucap Wang Lingchen dengan hormat. Baiklah, jawab Wang Sang dan Mingxin bersamaan. Yang mulia, sebelumnya saat kami kembali dari wilayah terlarang Danau Naga Biru, kami berdua berencana ingin menemui leluhur Luwu Yimen untuk membawanya pergi ke tempat itu, namun kami mendapati klan Shen Luwu sedang dibantai oleh seorang kultivator semi-abadi tingkat 9 tahap puncak yang menggunakan kekuatan petir murni, dan lebih mengejutkan lagi leluhur Luwu Yimen yang sudah kehilangan tingkat keabadian berada di dalam cengkraman seorang pemuda lainnya yang sedang mengawasi pertempuran tersebut, ucap Mingxin menjelaskan. Kekuatan petir murni. Hanya 2 pemuda, tanya Dingdu dengan serius. Benar, pada saat kami hendak menolong leluhur klan Luwu, tiba-tiba pemuda tersebut menyerangku, jawab Mingxin menjelaskan bagaimana dirinya ditampar oleh King Ruo. Seberapa kuat pemuda tersebut? Tanya Ma Yunsa dengan penasaran. Dari ledakan auranya, mungkin abadi tingkat 4 hingga tingkat 5, atau mungkin lebih, jawab Wang Sang dengan serius, membuat Wang Lingchen dan semua orang yang ada di dalam ruangan itu ternganga. Lalu apakah leluhur tahu identitas mereka? Tanya Wang Lingchen. Wang Sang dan Mingxin menggelengkan kepalanya.
Satu-satunya petunjuk dari pemuda itu adalah panggilannya, jawab Wang Sang. Panggilannya, tanya Dingdu. Benar, apakah saudara pernah mendengar istilah Seng Sun Yanging? Apa? Seng Sun Yanging, ucap Wang Lingchen. Dingdu dan Ma Yunsa secara bersamaan, membuat ruangan itu menjadi hening. Sudah puluhan ribuan tahun, akhirnya mereka muncul lagi, tapi apa yang membuat mereka menghancurkan klan Shen Luwu? Tanya Dingdu dengan tubuh merinding. Justru itulah yang ingin kami bicarakan. Sebelumnya sosok Seng Sun Yanxing itu juga meminta kami menyelesaikan masalah ini, ucap Ming Xin dengan serius. Sambil melakukan penyelidikan, yang bisa kita lakukan saat ini adalah membuat rencana palsu untuk menjawab pertanyaan anggota klan Shen Luwu yang akan kembali dari misi rahasia klan mereka, serta menjelaskan masalah ini pada penduduk kota, ucap Wang Lingchen dengan serius. Baiklah, itu artinya kita telah sepakat, Lingchen masalah ini kami serahkan padamu, ucap Wang Sang. Membuat Wang Lingchen terdiam. Tapi leluhur, Lingchen kami harus segera pergi ke Danau Naga Biru, ada hal penting yang ingin kami lakukan di sana. Jawab Wang Sang dengan serius, membuat Wang Lingchen hanya bisa menganggukkan kepalanya. Baik, jika demikian kami pergi dulu, ucap Wang Sang, sambil membawa Ming Xin, Dingdu, dan Ma Yunsa meninggalkan tempat itu. Sus. Keempat sosok yang sudah berada di tahap abadi itu menghilang dari pandangan Wang Lingchen, Wang Qingsu dan Guoran yang tampak kebingungan dengan masalah yang baru saja mereka dengar. Hais, mengapa harus berurusan dengan klan kuno itu? Ucap Wang Lingchen sambil menggelengkan kepalanya, menatap Wang Qingsu dan Guoran yang ada di sisinya. Namun baru saja Wang Qingsu yang berada di sisinya hendak berbicara, tiba-tiba prajurit yang berada di depan pintu istana datang melapor. Yang mulia, utusan dari kerajaan Hai ingin bertemu, ucapnya dengan hormat. Baik, suruh masuk, ucapnya bersikap tenang. Baik, yang mulia. Lalu meninggalkan ruangan. Tidak lama kemudian, jenderal utusan tersebut lalu memasuki ruangan. Hormat pada yang mulia Kaisar, ucap sang jenderal sambil berlutut memberi hormat. Jenderal, bangunlah, ucap Wang Lingchen dengan ramah sambil meminta jenderal utusan itu menempati kursi yang tersedia. Terima kasih, yang mulia, ucapnya dengan hormat lalu duduk pada kursinya. Setelah sang jenderal menempati kursinya, Wang Lingchen lalu menanyakan tujuan kedatangannya. Jenderal, silakan, ucapnya dengan tenang. Yang mulia, jawabnya sambil menyerahkan gulungan surat yang tersegel pada Jenderal Guoran yang ada di sisi kiri Wang Lingchen. Setelah menerima surat itu, Guoran lalu menyerahkan gulungan surat tersebut pada Wang Lingchen. Dengan tenang, Wang Lingchen begitu penasaran, lalu membuka segel surat tersebut dan membacanya. Di atas langit istana terlarang Kekaisaran Shen Wang, King Ruo yang sebelumnya telah mendengar percakapan Wang Sang dan rombongannya, masih belum beranjak dari tempatnya, dan kini sedang mengawasi jenderal utusan Kekaisaran Shen Hai. Hais, ini akan menjadi masalah, batinnya, lalu meninggalkan tempat itu. Di dalam aula istana, Wang Lingchen yang sedang membaca surat dari Hai Daniu sesekali membelalakkan matanya, membuat Wang Qingsu yang ada di sisi kanan dan Guoran di sisi kirinya begitu penasaran, sedangkan jenderal utusan yang membawa surat itu tampak begitu gelisah. Tidak lama kemudian, Wang Lingchen akhirnya selesai membaca surat itu. Jenderal, terima kasih, laporan ini sangat berarti, ucapnya tersenyum lega, sambil meminta Guoran yang ada di sisi kirinya menyiapkan kertas untuk menulis surat balasan. Lalu, yang mulia, apa perintah selanjutnya? Tanya Wang Qingsu dengan perasaan lega. Tenangkan penduduk kota Hai, bahwa tidak akan ada peperangan, jawabnya sambil mulai menulis surat balasan. 5 menit kemudian, Wang Lingchen lalu menyerahkan surat tersebut pada Guoran yang berada di sisi kirinya. Untuk menyerahkan surat tersebut pada jenderal utusan kota Hai. Jenderal, berikan suratku pada Hai Daniu, ucap Wang Lingchen dengan serius. Terima kasih, yang mulia. Sambil berlutut dengan hormat, lalu meninggalkan tempat itu. Setelah jenderal utusan itu pergi,
Wang Lingchen akhirnya dapat bernapas lega, menatap kedua jenderal yang ada di sisinya dengan tenang. Akhirnya kita mengetahui akar masalah yang terjadi di klan Shen Luwu, ucapnya dengan tenang. Maksud yang mulia? Tanya Wang Qingsu dengan penasaran. Kekacauan di klan Shen Luwu dikarenakan oleh Luwu Jiujia yang telah menyinggung klan Shen Chao, yaitu dengan merebut putri Hai Zongwu dari tunangannya, Chao Yan, jawab Wang Lingchen menjelaskan. Membuat kedua jenderal itu ternganga. Jadi klan Shen Chao itu, ucap Wang Qingsu. Besar kemungkinannya mereka adalah klan keluarga cabang Shen Guoshi King, atau Chao Yan adalah murid sosok abadi tersebut, ucap Wang Lingchen menyimpulkan. Lalu yang mulia, apa rencana kita selanjutnya? Tanya Guoran. Panggil para menteri, aku sudah punya solusi, jawabnya dengan tenang. Baik yang mulia, lalu meninggalkan tempat itu. Di tempat lain, King Ruo terus bergerak meninggalkan kota Wangying, bergerak menuju kota Gaoxing dengan kecepatan puncaknya. Menjelang sore King Ruo akhirnya tiba di luar kota Gaoxing, lalu meminta King Yan menemuinya di luar kota itu. Di dalam kota Gaoxing, King Yan yang ternyata baru tiba di kota itu dikejutkan dengan cincin penyimpanannya yang bergetar. Seng Su Nianxing, ucapnya lalu menuju penginapan tempat Hai Zongwu berada dengan tergesa-gesa. Bergerak sambil mengabarinya. Tidak lama kemudian, King Yan akhirnya tiba di luar halaman penginapan tersebut, mendapati Hai Zongwu yang sedang menyamar, keluar dari penginapan tersebut. Kakak, ucapnya menyambut kedatangan King Yan dengan mata berkaca-kaca yang diliputi perasaan lega. Yang tidak mengira King Yan akan datang secepat itu. Zongwu kita akan segera kembali ke kota Hai, ucapnya menjelaskan. Baik kakak, ucap Hai Zongwu dengan penuh semangat. Baiklah, ucap King Yan, lalu membawa Hai Zongwu meninggalkan tempat itu. Di tempat lain, 5 km di luar kota Gaoxing. Di atas puncak bukit kecil, King Ruo yang sedang menunggu King Yan dan Hai Zongwu, beristirahat di tempat itu sambil memulihkan dirinya dengan tenang, sambil memeriksa lencana pesan jiwa dari dalam cincin penyimpanannya. Tidak lama kemudian, matanya yang tajam melihat dua kilatan cahaya bergerak mendekatinya. Sus, King Yan dan Hai Zongwu tiba di tempat itu. Maaf telah membuat Seng Su Nianxing menunggu, ucap King Yan sambil berlutut di hadapan King Ruo. Diikuti oleh Hai Zongwu yang tampak begitu kebingungan. Bangunlah, kita harus segera kembali ke kota Hai, ucap King Ruo dengan ramah. Baik, Seng Su Nianxing, ucap King Yan sambil berdiri dengan hormat. Setelah King In dan Hai Zongwu berdiri, tiba-tiba bola emas transparan muncul menyelimuti mereka bertiga, lalu bergerak naik ke atas langit dengan perlahan. Setelah berada di atas langit, bola emas transparan tersebut lalu bergerak meninggalkan kawasan kota Gaoxing, bergerak menuju kota Hai dengan kecepatan puncaknya. Di dalam bola emas transparan, kakak, siapa Seng Su Nianxing ini? Mohon penjelasannya, ucap Hai Zongwu berbicara pada King Yan melalui telepati dengan serius. Zongwu Seng Su Nianxing, adalah istilah kuno yang digunakan untuk memanggil tuan muda dari Aula Suci Shen Guoshi King, jawab King yang menjelaskan, membuat wajah Hai Zongwu langsung pucat pasi. Karena sikapnya yang masih tidak begitu ramah pada King Ruo sebelumnya. Jadi, dia, mengapa kakak tidak menjelaskan ini sebelumnya? Dengan wajah panik, Zongwu aku begitu bersemangat sehingga lupa menjelaskan hal itu padamu. Aku juga tidak menyangka jika Seng Su Nianxing akan membantu kita. Apakah Zongwu tahu tuan kusir kereta kuda naga sebelumnya? Jadi, tuan tersebut, benar, ternyata dia adalah Seng Su Nianxing yang sedang menyamar, ucap King Yan menjelaskan. Membuat Hai Zongwu semakin salah tingkah dan merasa tidak nyaman. Kakak, aku merasa, ucapnya dengan ragu, menatap punggung King Ruo yang ada di hadapannya. Zongwu tenanglah, ingat untuk tidak merendahkan diri di hadapan Seng Su Nianxing, karena dia tidak menyukai hal seperti itu, ucap King Yan menjelaskan. Baik kakak, sambil berdiri di belakang King Ruo, berbincang-bincang melalui telepati dengan tenang. Di hadapan kedua pasangan tersebut,
King Ruo berdiri dengan tenang, mengedarkan kekuatan puncaknya sambil menggunakan teknik rantai mutiara 6 bintang untuk segera tiba di kota Hai secepatnya. Danau Naga Biru, sepertinya tempat itu memiliki rahasia besar, batinnya mengingat percakapan Wang Sang, Ming Xin, Dingdu dan Ma Yunsa di istana terlarang ibu kota Kekaisaran Shen Wang sebelumnya. Di tempat lain, kota Wang Ying. Pihak istana akhirnya menjawab pertanyaan penduduk kota yang begitu penasaran dengan fenomena aneh yang terjadi di klan Shen Luwu. Mereka menjelaskan bahwa klan tersebut sebenarnya adalah klan dewa kuno yang sedang menyamar, dan kini meninggalkan ibu kota kekaisaran untuk kembali ke wilayah kediaman kuno mereka. Selain itu, pernyataan pihak keamanan kekaisaran juga tidak bisa dibantah, karena pada malam tersebut tidak ada satupun penduduk kota yang mendengar adanya suara pertempuran atau keanehan di klan tersebut. Hanya klan dewa kuno yang memiliki latar belakang sekuat itu, ucap para penduduk kota yang masih menjadikan fenomena tersebut sebagai topik pembicaraan mereka. Benar, itu artinya selama ini kekaisaran kita dilindungi oleh seorang abadi yang kuat, ucap mereka dengan gembira. Karena segel mantra formasi yang melindungi wilayah klan Shen Luwu tersebut dikonfirmasi oleh mereka sebagai segel mantra formasi tingkat abadi. Di tempat lain, kota Hai. Suasana kota itu terlihat begitu tenang namun begitu tegang dengan penjagaan ketat di setiap benteng kota. Bahkan suasana seperti itu terlihat semakin mencengkam pada klan Shen Chao yang dianggap sebagai biang dari masalah tersebut. Di klan Shen Chao, selain mantra formasi perlindungan klan yang telah diaktifkan, penjagaan di benteng klan juga begitu ketat, namun di dalam klan, suasana itu begitu terbalik dari pandangan semua orang, di mana King Jiating dan semua orang bahkan dapat beristirahat dengan tenang. Di taman belakang istana klan, King Jiating, King Di, Luo Zhao, Luo Jiaolai dan Long Yuwei tampak sedang berbincang-bincang santai. "Kakek, masih belum ada kabar dari Yan Er, apakah dia baik-baik saja?" tanya King Jiating pada King Di yang tidak terlihat khawatir sedikitpun. "Tenanglah, ada Sheng Sun Yanxing bersamanya, yang perlu kita lakukan saat ini adalah menyiapkan rencana untuk mengantisipasi situasi yang tidak terduga, karena bagaimanapun juga, masalah ini tidak akan selesai begitu saja tanpa ada usaha dari kita untuk menyelesaikannya," jawab King Di dengan tenang. "Benar, sambil menunggu perintah dari Sheng Sun Yanxing, kita harus memikirkan rencana cadangan," ucap Luo Zhao menambahkan. "Baiklah," jawab King Jiating sambil membahas rencana mereka dengan tenang. Menjelang pagi, King Ruo yang bergerak menggunakan kekuatan puncaknya akhirnya tiba di perbatasan kerajaan Hai. "Sheng Sun Yanging," ucap King Yan saat melihat wilayah perbatasan yang dijaga ketat oleh pasukan kerajaan. "Biarkan saja, pihak istana akan memberi perintah," ucap King Ruo sambil bergerak menuju klan King. "Baik," Sheng Sun Yanging, sambil menatap Hai Zhongwu yang diam tanpa banyak bicara. Tidak lama kemudian, King Ruo akhirnya tiba di atas langit kota Hai. Sus! Sosoknya melewati mantra formasi perlindungan langit kota Hai, lalu terus muncul menuju klan Hai. Di tempat lain, taman belakang istana klan Chao. King Di, King Jiating, Luo Zhao, Luo Jiaolai dan Long Yuwei masih berada di tempat itu, berbincang-bincang santai membicarakan rencana mereka. Pada saat mereka hendak meninggalkan tempat itu, tiba-tiba mereka merasakan perisai perlindungan langit klan bergetar. "Seseorang mencoba memasuki klan," ucap King Jiating dengan serius. Namun pada saat mereka hendak bergerak memeriksa hal tersebut, tiba-tiba bola emas transparan yang membawa King Ruo, King Yan dan Hai Zhongwu muncul di tempat itu. "Hormat pada Sheng Sun Yanging," ucap King Di, memimpin rombongan itu berlutut di hadapan King Ruo dengan hormat. "Bangunlah, hormat kalian aku terima," ucap King Ruo dengan ramah. "Terima kasih, Sheng Sun Yanging," ucap King Di, sambil mempersilakan King Ruo duduk di kursi taman dengan hormat. Bersambung, sampai ketemu di episode selanjutnya. Semoga kalian semua selalu terhibur, dan terima kasih.